Selamat pagi Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian. Bersyukur sekali pada hari ini kita dapat berkumpul kembali meski masih secara vikon. Namun kita tetap bersyukur sampai dengan detik ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan. Baik Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, sebelum kita memulai seluruh kegiatan dan aktivitas pada hari ini, kita akan datang kepada Tuhan, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan anak sekalian, untuk memulai kegiatan ibadah kita pada hari ini, mari kita siapkan hati kita siapkan diri kita akan masuk dalam saat teduh. Ibadah ini kita buka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita naikkan satu pujian yang menyatakan bahwa Bapa kita adalah Bapa yang kekal. Kita naikkan pujian Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bahagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bahagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal.
kita berdoa bersama-sama sebelum kita memulai ibadah kita. Kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini kami dapat kembali berkumpul walau masih secara virtual. Sebentar kami akan melaksanakan ibadah kami, biar kiranya Tuhan yang memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar kami menyiapkan setiap hati dan pikiran kami untuk kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami undang Engkau untuk hadir di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, kita adalah manusia yang lemah dan manusia yang berdosa. Namun Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Ia menolong kita, mengangkat kita, bahkan menjadikan kita untuk menjadi lebih dari seorang pemenang. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, mari kita angkat satu pujian lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Baik Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita, budi dan pikiran kita. Kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita naikkan satu pujian
Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Halo teman-teman, hari ini kita merenungkan satu bagian tentang topik kerajaan Allah dan kerajaan dunia. Mungkin sekilas teman-teman bingung apa itu kerajaan Allah gitu ya. Ini satu topik renungan yang cukup wow gitu ya. Dan mungkin teman-teman juga bingung bagaimana menjelaskannya. Ini sesuatu yang abstrak gitu ya. Nah teman-teman mungkin sebagian juga dari kalian
mengetahui bahwa kerajaan Allah itu seperti sebuah tempat yang indah gitu ya, atau seringkali kalian sebut sebagai surga. Nah, lalu apa itu kerajaan dunia gitu ya? Apakah semacam Sunda Empire gitu ya? Nah, teman-teman, mari kita melihat hal ini gitu ya. Pertama, kerajaan Allah itu berbicara tentang apa sih gitu ya. Oleh sebab itu, saya akan membacakan satu bagian dari Matius 4 ayat 23 sampai pasal 5 ayat 3. Tapi saya bacakan 2 ayat saja ya. Dari ayatnya yang ke-23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Pasal 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Nah teman-teman, kerajaan Allah itu berbicara tentang apa sih? Ya, kerajaan Allah itu berbicara mengenai satu pemerintahan. Pemerintahan siapa? Pemerintahan Allah itu sendiri. Dia sebagai raja yang akan memimpin ya seluruh ciptaannya. Tapi juga berarti di arti kedua daripada kerajaan Allah ini adalah satu tempat ya, satu tempat yaitu yang sering kita kenal sebagai surga gitu. Nah, dua pengertian ini sama-sama benar, tapi hari ini teman-teman saya mengajak kita merenungkan atau lebih fokus kepada pengertian pertama, yaitu pemerintahan Allah seperti itu ya. Teman-teman, dalam konteks ayat yang sudah kita baca tadi, itu sangat erat kaitannya dengan satu hal, yaitu kesembuhan ya, mukjizat-mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan pada saat itu. Dan teman-teman tahu apa yang Tuhan Yesus lakukan waktu itu? Dia menyembuhkan. Ada yang kerasukan, wah, ada yang kerasukan disembuhkan teman-teman. Ada yang sakit ayam, maupun mereka yang mengalami kelumpuhan ya. Dan Yesus hadir di sana untuk menyembuhkan mereka ya. Tapi pertanyaannya, apakah kerajaan Allah itu hanya berbicara mengenai satu mukjizat ya, atau kesembuhan secara fisik gitu ya? Teman-teman, tidak. Kerajaan Allah itu membawa satu berita yang jauh lebih besar daripada mukjizat kesembuhan, yaitu keselamatan dan hidup yang baru di dalam Kristus. Artinya seluruh aspek hidup kita ini dipimpin atau tunduk di bawah pemerintahan Allah, yaitu sebagai raja ya. Nah, kerajaan Allah itu pusatnya kepada Tuhan ya. Pusatnya kepada Tuhan, dan di sana ada damai, ada sukacita, seperti Rasul Paulus mengatakan dalam Roma ya, Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, selain itu, kerajaan Allah itu juga bersifat kekal teman-teman ya, abadi selamanya. Artinya kerajaan Allah ini tidak bisa dihancurkan oleh apapun gitu ya, termasuk ketika ada bencana, ketika bumi ini tergoncang oleh apapun, tidak akan rusak gitu ya, tidak akan hilang seperti itu. Maka firman Tuhan dengan jelas sekali bilang gini teman-teman, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, karena kerajaan Allah itulah yang menjadi pegangan dalam hidup kita dan tidak bisa diambil dari kita gitu ya. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang sifatnya itu menyembuhkan dan juga memulihkan gitu ya. Sedangkan teman-teman, kerajaan dunia itu berbicara tentang apa sih ya? Kalau dalam pikiran teman-teman, ya pasti mengenai hebatnya manusia gitu ya, mengenai hal-hal yang bersifatnya itu sementara, dan intinya itu pada manusia itu sendiri. Dan sejak kejatuhan teman-teman ya, manusia itu berusaha melakukan segala sesuatu itu yang melawan Allah gitu ya, dan itu pusatnya kepada diri, kepada kesenangan gitu ya. Kerajaan dunia itu juga memakai berbagai cara yang jahat loh untuk mencapai satu tujuan ya, memakai cara yang licik, kebohongan gitu ya, kepura-puraan, supaya tujuannya itu apa? Untuk menyenangkan Tuhan? Tidak, tapi untuk mencapai satu tujuan pribadi, yaitu kesenangan ya, keuntungan diri sendiri. Teman-teman, kerajaan dunia hanyalah bersifat sementara ya teman-teman, kalau teman-teman baca di dalam Alkitab.
Dan Sunda Empire yang beberapa waktu ya sempat heboh gitu ya, hanya salah satu ilustrasi atau contoh yang nyata gitu ya tentang kerajaan yang dibangun atas keinginan diri sendiri, tujuannya untuk diri sendiri, dan itu pada akhirnya gitu ya, pada akhirnya mereka hancur juga gitu ya, karena di dalam itu penuh kepura-puraan gitu ya. Dan kita tahu pemimpinnya itu pada akhirnya masuk penjara, bukan? Ya. Dan memang kerajaan dunia adalah kerajaan yang membawa orang itu kepada kehancuran ya, bukan kepada kesembuhan, bukan kepada pemulihan, bukan kepada damai sejahtera gitu. Nah sekarang apakah teman-teman adalah bagian dari kerajaan Allah? Nah ini pertanyaan penting ya teman-teman. Mungkin ada yang berkata, ya mungkin saya masih termasuk orang yang ya itu ya yang hidup dalam kerajaan dunia gitu. Tapi saya ingin menjadi bagian dari kerajaan Allah. Nah, bagaimana caranya teman-teman? Kita bisa menjadi bagian dari kerajaan Allah, sekali lagi saya tekankan, hanya karena anugerah Tuhan ya. Hanya karena anugerah Tuhan. Dan di dalam anugerah Tuhan itulah kita dimampukan untuk berespons atau untuk mengatakan iya gitu ya. Kita meresponsnya dengan datang kepada Tuhan sebagai seorang yang miskin. Nah, itu tadi di ayat yang ketiga ya. Menjadi miskin itu kita harus seperti apa sih teman-teman? Nah, sampai pada titik Tuhan, kita datang kepada Tuhan dan kita mengatakan, Tuhan, aku itu tidak punya apa-apa ya untuk berkenan di hatimu. Aku tidak punya kebaikan apapun yang membuat saya itu berkenan di hati Tuhan. Teman-teman, ini harus muncul ya dari hati kita, bukan karena kata orang atau kata hamba Tuhan saya. Ini muncul dari kesadaran bahwa saya ini adalah orang berdosa di hadapan Tuhan. Kebaikan yang saya lakukan itu ya seperti kain kotor di hadapan Tuhan ya. Saya butuh anugerah Tuhan untuk membuat saya itu berkenan di hati Tuhan. Nah, ketika teman-teman ada hati yang seperti ini, yakin dan percayalah Tuhan akan menolong teman-teman tidak hanya masuk dalam kerajaan Allah, dalam tanda kutip itu tempat atau surga itu, tetapi juga hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, teman-teman, hanya saja nih ya, kita perlu akui ketika kita sudah menjadi bagian dari kerajaan Allah ya, kita udah jadi Kristen, kita udah beribadah, kita udah bergereja, kita seringkali mendirikan kerajaan sendiri ya, dalam artian kita ya tidak mau dipimpin oleh Tuhan sebagai raja kita, sehingga sangat sulit bagi kita untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia ini ya. Kita melakukan segala sesuatu sesuai kemauan kita, suka hati kita. Tidak jarang kita juga mengabaikan pimpinan Tuhan loh dalam hidup kita. Tuhan maunya kita begini, tapi kita mengatakan tidak gitu. Dan ini sering kali terjadi. Nah teman-teman, kita menjadi bagian dari kerajaan Allah memang kita nggak bayar apa-apa. Sekali lagi itu karena anugerah Tuhan. Tetapi ya kita wajib ya ketika kita udah menyerahkan diri dan kita udah menjadi bagian dari kerajaan Allah, kita harus hidup ya sesuai dengan nilai-nilai kerajaan itu, dan itu konsekuensinya teman-teman ya. Dan saya bisa katakan itu harganya mahal loh. Nah, kalau teman-teman sekarang berpikir deh, coba tanyakan pada diri, dalam 24 jam dalam sehari kita dipimpin oleh siapa sih? Kita diatur oleh siapa sih? Diatur oleh pikiran kita yang berdosa dan terbatas ini. Fokus kita tuh apa? Apa yang menjadi kecenderungan hati kita? Memikirkan tentang Tuhan atau memikirkan tentang kita sendiri ya? Bagaimana saya tahu kita fokus pikiran kita itu atau orientasi hati kita itu kepada Tuhan atau kepada diri kita sendiri? Gampang sekali. Bagaimana teman-teman mengerjakan tugas-tugas kalian di sekolah ya? Penuh dengan cara-cara yang tidak tepat gitu ya, dengan kebohongan mungkin, dikerjakan dengan cara seperti apa gitu ya. Apakah itu nyontek? Ya teman-teman bisa jawab sendiri ya. Atau dikerjakan dengan jujur ya, seberapapun hasilnya gitu ya, walaupun teman kita jauh lebih baik gitu ya menurut kita, tetapi kita mengerjakannya asal hati Tuhan itu disenangkan dengan jujur di hadapan Tuhan. Yang penting kita udah usaha dan bersikap jujur di hadapan Tuhan. Teman-teman, kalau kita menemukan diri kita fokusnya pada aku, sehingga kita itu seringkali jatuh dalam dosa kebohongan dan juga dosa-dosa lainnya,
Inilah waktunya kita datang kepada Tuhan ya, aku salah. Dan saya yakin dan percaya Tuhan kita Tuhan yang baik ya. Dia nggak pernah pelit ya untuk memberikan satu hal yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, termasuk ketika Dia memberikan pengampunan dan juga memulihkan setiap kita. Tapi kita juga perlu berkomitmen kembali gitu ya, memiliki cara hidup sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang yang adalah bagian daripada kerajaan Allah itu sendiri. Nah, kiranya nih teman-teman boleh diberkati, teman-teman juga boleh dimampukan untuk bisa menghidupi ya kehidupan sebagai anak-anak Tuhan dan juga sebagai warga kerajaan Allah. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, telah kita dengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita merespon firman Tuhan dengan menaikkan pujian oleh kuasa darah. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Tahta kemuliaan-Mu Tuhan, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang
mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih buat setiap firman yang sudah kami dengar. Biar kiranya apa yang sudah disampaikan tadi dapat kami hidupi dalam setiap kehidupan kami. Biar menjadi rema dan kami mengerti untuk kami hidup selalu dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terus jaga dan sertai kami, berkati setiap apapun yang kami kerjakan, biar semuanya berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita telah selesai, mari semuanya selamat beraktivitas dan selamat belajar. Tuhan memberkati.